agenda hari ini kami bersama pemohon Bapak Firdaus Wibowo kita mengajukan perbaikan terhadap permohonan kami. Jadi ada sekian banyak kertas, sekian banyak cerita, tulisan yang kemudian kita berdasarkan pencerahan dari 2 minggu yang lalu dari ketua majelis, kemudian kita melakukan perbaikan dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Nah, kemudian perbaikan ini kita bacakan dan kita juga minta petitum yang kita rubah juga ya, sehingga tampaknya sudah bisa diajukan ke tim panel 9 majelis hakim yang 9 ini kan. Cuman tadi disampaikan oleh ketua panel 3 menyatakan bahwasanya ini bisa diajukan ke persidangan di tim 9 atau malah bisa diputus melalui pertimbangan-pertimbangan majelis gitu. Jadi ada 2 posisi, setelah dirembukan bisa langsung diputuskan apakah diterima atau tidak, atau kalau perlu pendalaman materi dalam pokok perkara dan saksi ahli atau keterangan ahli ini kemudian akan dilanjutkan dengan persidangan di tim 9 begitu. Jadi ada mengatakan bahwa itu harus mendapat surat dari pihak pengadilan kemarin itu. Iya. Jadi kemudian atas saran dari majelis 2 minggu sebelumnya akhirnya kami membuat surat ya. Selaku kuasa pemohon kita bersurat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten dan dijawab memang berkas saksinya baru dikasih. Jadi baru dikasih beberapa hari yang lalu. Jadi ini juga kita lakukan sebagai bagian dari pembuktian. Jadi sebagai alat bukti yang kita sampaikan kepada majelis. Jadi baru kita terima seminggu yang lalu. Begitu. Artinya tidak ada keterlambatan atau seperti apa, Pak? Ya terlambat. Ada lagunya itu kan, Bang? Terlambat sudah. Coba nyanyi dulu. Kita akhirnya pasrah. Ya, mau kita sempat ini. Ya, jadi gantian kita. Iya gantian lah. Saya lagi ya. Tadi kan sempat menyampaikannya, Pak. Oke. Gimana, Pak? Jadi alhamdulillah persidangan ini baik-baik saja dan akhirnya hakim juga memberikan kode-kode ya, sinyal-sinyal bahwa ini kayaknya tidak perlu disidangkan lagi karena sudah cukup meyakinkan hakim apa yang kita bawa bukti dan positas serta petitum yang ada di dalam surat permohonan kami ya. Alhamdulillah tim Deoliva Yumara dan partner ini sangat solid sekali tim-tim kita ini ya. Alhamdulillah terima kasih banyak saya pada tim yang memang berjibaku pagi siang sore untuk memperjuangkan hak-hak hukum Pagi saya. aja, Bos. Ya. Siang sore kita malam jalan. tidur ya. Tidur. Pagi aja, pagi. Jadi alhamdulillah ini masya Allah ya, tim Deoliva Yumara ini yang sangat eksis dan sangat kompeten di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Saya juga ucapkan terima kasih pada tim. Dan yang terpenting adalah di dalam isi posita petitum itu sudah menuju kepada dasar-dasar atau pokok-pokok pengajuan permohonan kita dalam judicial review kali ini. Dan ini udah akan menjadi acuan bagi para advokat ke depannya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh organisasi advokat ya. Walaupun saya juga ketua umum advokat sekarang kan, jadi tidak boleh semena-mena terhadap advokat karena advokat itu independen, berdiri sendiri sesuai dengan adagium advokat officium nobile. Jadi ini profesi yang terhormat dan tidak boleh disemena-menakan oleh apapun, tidak boleh dikriminalisasi, tidak boleh didiskreditkan oleh apapun dan mekanisme apapun gitu. Dan yang terpenting tadi saya sudah memberikan pemahaman kepada majelis hakim ya, ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Suhartoyo, Profesor Dr. Suhartoyo. Saya bilang kepada beliau bahwa penetapan yang diajukan oleh Mahkamah Agung dan ditetapkan melalui surat keputusan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Provinsi Banten itu adalah diskriminatif dan cacat formil. Kenapa? Karena surat penetapan itu bersifat volunteer. Jadi gugatan volunteer itu gugatan sepihak dan tidak bisa dilakukan untuk menghukum seseorang. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi gugatan volunteer itu sepihak untuk melegalkan yang sudah legal. Jadi seperti surat akte kelahiran dan lain-lain itu baru bisa masuk dalam gugatan sepihak volunteer. Tetapi kalau surat yang dilandaskan untuk menghukum seseorang, surat sesuai dengan amanah undang-undang itu tidak dibenarkan. Itu cacat hukum dan artinya Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi tidak mengerti konstruksi hukum tata negara dan ini memalukan. Sudah beberapa kali saya minta kepada Pak Prabowo ganti ketua Mahkamah Agung yang bernama Profesor Dr. Sunarto SMA. Ini hancur negara kita ini. Konstruksi hukumnya kalau dipimpin oleh beliau karena hakim-hakimnya akan berbuat semena-mena dan akan ada konflik of interest, akan ada intimidasi, kriminalisasi terhadap proses hukum dan penegakan hukum.
Itu aja dari saya, terima kasih. Udah, jadi tadi Bang Firdaus katanya memberikan pemahaman kepada majelis. Tapi memang pada umumnya Masukan, majelis masukan. yang memberikan pemahaman kepada kami. Gitu. Jadi memang timbal balik ya. Timbal balik. Yang kedua, negara ini bisa hancur, mungkin saja, tapi mudah-mudahan baik-baik aja. Ya, baik-baik aja. Kalau diganti MA-nya sama Bang Diolipa, saya wakilnya atau saya ketuanya sama aja. Bang Iba tahu kan putusan MK tidak berlaku surut ya. Nah, ketika misalnya nanti MK mengabulkan permohonan secara seluruhnya kan otomatis status Bang Firdaus itu tidak berlaku kan, tapi kedepannya yang bakal berlaku itu bagaimana ini? Jadi apakah itu begini. salah satu Jadi begini, tujuannya? sebenarnya harapan kami kalau putusan MK kemudian mengabulkan seluruhnya, otomatis kan pembekuan Bang Firdaus secara implisit maupun eksplisit kan batal demi hukum kan. Bisa dibatalkan. Tapi karena penetapan, jadi gini, antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu berdiri sendiri masing-masing, tidak boleh saling menyikut gitu. Makanya tentunya putusan nanti tampaknya adalah normatif ya, normatif untuk membela kepentingan norma gitu. Nah, kalau mengenai Mahkamah Agung penetapan memang harus kita adakan kasasi terhadap gugatan terhadap penetapan ini. Jadi dasar dari putusan MK bisa kita pakai sebagai bukti untuk kasasi terhadap penetapan yang sudah diputuskan. Tapi mudah-mudahan sebelum itu terjadi, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Banten itu kemudian bisa mengkoreksi terhadap isi penetapan pembekuan tadi dengan dasar adanya Mahkamah Konstitusi memutuskan dan dikabulkan misalnya. Harapan kami adalah Mahkamah Agung kemudian secara baik eksplisit maupun terang-terangan kemudian mencabut kembali pembekuan dari berita acara khutbah dari seorang Firdaus Wibowo. Gitu kan? Ya. Harapannya begitu. Ya, kan? jadi Ya. saya sudah memberikan pemahaman juga tadi, mudah-mudahan Hakim Mahkamah Konstitusi memahami bahwa ada beberapa advokat yang sudah menjadi jurisprudensi pindah ke organisasi lain seperti Hotman Paris. Dulu kan dia di Peradi, pindah sekarang DPN. Ada lagi beberapa advokat yang pindah-pindah itu sudah menjadi jurisprudensi. Jadi artinya kalau putusan ini nanti ternyata kami dikabulkan sepenuhnya, artinya saya bisa beracara menggunakan berita acara sumpah saya walaupun itu berdasar dari KAI. Dan karena saya juga dengan Kongres Advokat Indonesia sudah insya Allah akan islah, ya, akan menemui titik temu, dan saya sudah koordinasi dengan Kabiro Hukum Kongres Advokat Indonesia, dan ini kami anggap salah paham ya, dan biar gimana saya besar dari KAI, saya juga tidak boleh menjatuhkan nama baik dan harkat martabat KAI, khususnya Kamia ya, Ibu Siti Jamila Lubis. Jadi saya udah beberapa kali minta maaf, terakhir kemarin juga saya minta maaf kepada Kamia. Ya mudah-mudahan KAI juga udah merespon, dan insya Allah kami akan bekerja sama secara panjang ya, kerjasama secara berkepanjang, kesinambungan. Mudah-mudahan KAI dan Pembasmi nanti ke depan menjadi mitra strategik. Ya, jadi tadi Bang Firdaus bilang salah paham. Ini salah paham apa paham yang salah? Kadang-kadang paham yang salah, kadang-kadang salah paham. Jadi ini tergantung mungkin daripada paham gorengan yang yang kita makan. Kalau minyaknya banyak, udah selesai itu. Oke, jadi Ya. jangan banyak makan gorengan. Dan biar ya, nanti, kolesterol tinggi. ya, biar nggak setruk ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Yang mulia majelis, yang hadir di sebelah paling kanan adalah Gunawan Purba, kemudian berikutnya adalah Charles Sihombing, kemudian ini baru hadir yang mulia namanya Saka Murti Dwi Sutrisna, kemudian sebelah saya yang mulia kenal Pak ya, Pak Firdaus Wibowo. Iya, maksudnya tidak kenal tapi tahu. Oh iya. Setelah kenal, Orang sangat terkenal beliau ini. Iya, Tidak perlu diperkenalkan sebenarnya, tapi kan secara formal harus diperkenalkan. Baik yang mulia. siap yang mulia. Siap. Kemudian berikutnya Nining Kurniasih. Ya, Kurniasih. yang memperkenalkan nggak diperkenalkan. Yang memperkenalkan saya yang mulia Diolipa Yomar. Baik, meskipun juga lebih terkenal juga. Baik, Pak Dewo dan Awal. Silakan siapa yang akan menyampaikan. Baik yang mulia, ini setelah kami mendapatkan masukan dari yang mulia pada 2 minggu kemarin, kami mendapatkan pencerahan sehingga ketika ditanyakan bagian mana yang diperbaiki, dari 2025 DPP KAI menerbitkan SK nomor 007 garing DPP KAI garing SK garing 1 garing 2025
yang memberhentikan pemohon dan keanggotaan KAI secara sepihak dan tanpa proses etik dengan alasan dugaan pelanggaran kode etik terkait peristiwa yang terjadi di ruang sidang PN Jakarta Utara pada 6 Februari 2025 saat pemohon bertugas sebagai kuasa hukum tambahan dalam perkara Kasman Arif Nasution. Kemudian poin 16.9 bahwa SK DPP KAI tersebut setidaknya ada 3 sanksi yang dijatuhkan oleh DPP KAI kepada pemohon sebagaimana yang pemohon ketahui dari media berita. Yang pertama, memberhentikan pemohon secara tidak hormat dari keanggotaan KAI. Yang kedua, mencabut SK pengangkatan advokat pemohon. Dan yang ketiga, melarang pemohon menggunakan atribut KAI termasuk nama, logo, dan bendera organisasi. Poin 16.10 bahwa akan tetapi SK tersebut tentang pemberhentian pemohon sebagai advokat dalam organisasi advokat KAI tidak pernah sama sekali pemohon terima. Pemohon justru mengetahui dari pernyataan Humas Mahkamah Agung melalui media elektronik. Poin 16 ayat 11 bahwa pemohon sudah berkali-kali meminta kepada DPP KAI namun tidak pernah diberikan, dan terakhir melalui surat nomor 20 DPS 11/2025 tanggal 24 November 2025 perihal permohonan klarifikasi atau penjelasan resmi dan permintaan surat panggilan sidang etik, surat putusan penindakan etik advokat M. Firdaus Oyuwo Esa, dan surat pemberitahuan dari organisasi advokat KAI yang telah diterima oleh DPP KAI di tanggal yang sama. Adapun surat tersebut juga Tinggi Banten dalam melakukan pembekuan berita acara sumpah advokat pemohon mendasarkan pada pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Advokat juga merupakan tafsir subjektif yang keliru secara hukum. Ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 tersebut hanya mengatur kewajiban administratif advokat untuk mengucapkan sumpah di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi sebelum dapat menjalankan profesinya. Norma tersebut sama sekali tidak memberikan kewenangan pengawasan, penindakan, atau pembekuan status advokat kepada Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tinggi Banten. Namun berkaitan dengan proses penindakan disiplin etik terhadap advokat, andai kata Mahkamah Agung mendasarkan pada pasal 4 Undang-Undang Advokat, namun secara sistematis pasal 4 Undang-Undang Advokat merupakan satu kesatuan norma yang tidak dapat dipisahkan dengan pasal 6, pasal 7, pasal 8 ayat 1 dan tetap bermuara pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Advokat yang berbunyi dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C atau pemberhentian tetap dalam huruf D organisasi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan putusan penindakan kepada Mahkamah Agung, namun struktur norma pada pasal 8 ayat 2 tidak memiliki kejelasan normatif sehingga Mahkamah Agung dapat melakukan penafsiran sendiri, termasuk mengeluarkan penetapan pembekuan berita acara sumpah sebagaimana dialami oleh pemohon. Padahal Undang-Undang Advokat tidak memberikan kewenangan demikian. Adapun tindakan pembekuan berita acara sumpah tersebut dilakukan yang pertama tanpa proses pemeriksaan etik, yang kedua tanpa surat putusan Dewan Kehormatan kepada Mahkamah Agung, yang ketiga tanpa dasar kewenangan yang jelas dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Advokat, dan tanpa adanya mekanisme pembelaan diri dari pemohon.